Ni hao, annyeong, shalom. Hello. Jadi sesuai rencana saya kemarin, mulai dari hari ini saya akan mencoba untuk menggilir bahasa yang saya pakai untuk rekam perjalanan dan journey saya. Ya, oke. Nah, jadi mungkin background informasi sedikit, walaupun saya sudah 10 tahun tinggal di 11 tahun ya malah tahun ini. 11 tahun tinggal di Indonesia, tapi belum pernah sekolah bahasa Indonesia secara resmi atau belajar bahasa Indonesia secara resmi. Dan menurut saya cara untuk bisa latihan dan lebih lancar yaitu emang menggunakan bahasanya. Dan walaupun teman-teman saya rata-rata emang orang Indo, tetapi karena mereka juga tahu saya kesulitan ya, sering kesulitan berbicara pakai bahasa Indonesia, maka mereka sering bukan mengizinkan dong, tapi mendorong saya pakai bahasa Inggris ketika bicara sama mereka. BTW, di depan saya ada iPad. Ini kayak ada, kalau saya merasa mandek, saya kayak ada translation app di sini. Karena ya emang kalau nggak sering gunakan seperti gini, emang saya juga nggak akan belajar kan, kayak vocabulary-nya, kayak kota kasanya kayaknya vocabulary kosakata kayaknya, ya nggak sih? Kosakata itu kan bener. Oke. Jadi saya mau sharing ya hari ini, saya belajar apa aja. Cerita singkat. Tadi pagi saya harus bangun lumayan pagi lah, sekitar jam 7 untuk tes darah, untuk periksa darah. Nah, untuk periksa darah biasanya kan harus puasa tuh dari kemarin malam, puasa 12 jam gitu. Jadi emang kemarin malam setelah saya renang, saya makan, terus udah puasa sampai tadi pagi. Nah, jadi setelah tes darah itu lapar banget merasanya. Jadi saya dan mama saya akhirnya ambil keputusan untuk sarapan di luar. Jadi nggak sarapan di rumah nih. Nah, karena kan makan di luar dan itu kayak baru jam 9-an, jam 10 pagi. Jadi pilihannya juga nggak banyak kan. Jadi saya makan kayak sop kuah ikan yang digoreng. Terus saya makan kulit salmon yang pakai telur asin. Terus makan apa lagi ya? Ya kayaknya makan itu doang sih. Itu jam 10. Nah, jam 12 itu ada kelaparan. Terus kayak kenapa ngidem banget es krim, atau ingin banget nih makan yang manis. Jadi akhirnya jam 12 saya makan es krim. Terus jam 1-an, jam 2 itu pulang tuh. Gila, lapar lagi. Nah, jadi dari situ saya menyadari ya bahwa apa yang kita makan untuk sarapan, apa yang kita makan untuk sarapan itu sangat pengaruh mood dan juga kelaparan kita seharian. Bentar, aku coba translate itu. Nah, jadi sekarang karena aku lebih sadar terhadap apa yang ku makan dan bagaimana tubuh saya react terhadap apa yang saya makan, maka saya menyadari ya bahwa di hari-hari yang saya makannya protein serat yang tinggi, contoh protein shake lah, 2 telur lah, terus kayak ubi, itu saya nggak begitu ngidam dan juga bisa
kayak merasa kenyang sampai sore. Sedangkan kalau saya makannya asal itu kayak dalam 2-3 jam itu udah lapar banget, dan laparnya itu nggak bisa dikontrol, dan kayak bisa seharian sampai besok malah laparnya, walaupun kayak makan terus ya. Jadi kayak kalorinya jadi tinggi banget kan. Em, Kenapa saya mau share ini ya? Ya karena selama ini kan saya juga udah diet puluhan tahun ya. Saya waktu itu merasa, oh asal saya kalorinya makanya dikit. Contoh, target saya adalah 1.400 kalori deh, atau 1.700 kalori. Terus kayak saya bisa asal makan, kayak ya udah saya makan McDonald's deh, sepuas-puasnya, kayak super banyak lah, kentang goreng lah, terus Coca-Cola apa, itu kan satu kali makan bisa aja melewati 1.700 kan. Tapi saya merasa, oh diet saya waktu itu adalah asal di bawah goal saya, yaitu 1.700. Terus abis itu saya olahraga untuk membakar, jika emang melewati itu target saya, itu saya pasti kurus. Dan yes, bener, emang akan turun. Tetapi tubuhnya, mentalnya, semuanya saya merasa sangat menderita. Makanya itu selalu jadi yo-yo efek yo-yo gitu, kayak oh bisa turun, terus 2 minggu kemudian saya naik, terus kayak 3 bulan kemudian saya turun lagi, terus naik lagi, karena saya merasa lapar terus ngidem banyak makanan, terus pokoknya otak saya pikirin makanan terus. Jadi kali ini kan saya juga nggak kerja kan sekarang, jadi lebih ada waktu dan lebih ada tenaga untuk beneran fokus di diet saya. Jadi saya ingin sharing itu karena oh ternyata makanan yang kita masukin ke tubuh kita itu sangat pengaruh dengan oh apa yang kita rasakan hari itu, level ngidem kita setinggi apa, dan saya juga merasa kayak sejak makan lebih sehat, lebih mindful, lebih penuh sadar ya makannya. Emosi saya nggak gampang kebawa sama emosi. Mungkin ini juga ada hubungan dengan hormon kan. Ya, jadi terima kasih semua udah dengerin aku hari ini. Aku tahu mungkin bahasa Indonesia saya masih sangat aneh dan kaku, dan sebenarnya tadi sebelum saya rekam juga saya sangat grogi sih, nggak kayak mau rekam pakai bahasa Inggris sangat lancar dan nggak perlu banyak pikir. Tapi terima kasih udah sabar dan udah dengerin saya selama ini. Besok mungkin saya akan coba pakai bahasa Mandarin. Oh my god. Oh my god. Tapi ya udah, sampai besok. Bye bye. Annyeong. 再见. Bahasa Indonesia bye bye apa ya? Tetap bye kan? Bye. Bye.